Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Rancangan Bangunan Sistem E-commerce pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Siti Sahidatul Helma, Eskom Mkom. Saya sendiri Faras Alwan Ayasi dengan NIM 2457301051. Saya Delita Tinambunan dengan NIM 2457301031. Saya Geta Dewi Arikasari dengan NIM 2457301061. Saya Nafisa Tahera dengan NIM 2457301106. Saya dengan Rizky Martin Pasaribu dengan NIM 2457301126. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul yaitu rancangan bangunan sistem e-commerce. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu fitur apa yang harus ada pada e-commerce. Dalam judul pertama ada 3 artikel yang mengandung 3 toko atau 3 organisasi berbeda yang kami ambil, yaitu yang pertama tokovisako.co yang berbasis pada Android. Fitur yang harus ada pada e-commerce dalam tokovisako.co berbasis Android ini yaitu yang pertama, fitur cek stok otomatis. Untuk menunjukkan ketersediaan stok langsung di halaman produk, sehingga pelanggan tidak perlu menanyakan stok secara manual. Yang kedua, konfirmasi pembayaran otomatis, bertujuan untuk mendeteksi pembayaran dari pelanggan agar tidak terjadi tumpang tindih pembayaran dengan pelanggan lain. Yang ketiga, dashboard, manajemen pesanan. Fitur ini membantu pemilik toko melacak status setiap pesanan, misalnya pesanan yang sudah dibayar atau yang belum, agar pengelolaannya pesanan lebih mudah dan rapi. Yang keempat, sistem alokasi stok otomatis, bertujuan secara otomatis untuk mendistribusikan stok produk berdasarkan tingkat permintaan di setiap wilayah. Jika ada wilayah dengan permintaan tinggi, sistem dapat langsung mengalokasikan lebih banyak produk ke wilayah tersebut. Fitur yang harus ada pada e-commerce toko PT Jotun Indonesia. 1. Fitur prediksi permintaan, yaitu fitur ini dapat membantu perusahaan memprediksi kebutuhan produk di setiap wilayah secara lebih akurat. Yang kedua ada monitoring stok real time, yaitu fitur ini memungkinkan perusahaan untuk memantau stok produk di berbagai gudang dan lokasi distribusi secara langsung. Yang ketiga, laporan dan analitik distribusi, yaitu fitur ini akan membantu menyediakan laporan distribusi yang lengkap, seperti wilayah di mana yang memiliki penjualan tinggi, tren penjualan, serta performa setiap jalur distribusi. Dan selanjutnya ada fitur yang harus ada pada e-commerce, usaha penjualan elektronik pada toko BM Elektronik, Jalan Karya Kayangan nomor 70. Yang pertama, ada sistem pencatatan transaksi digital, yaitu tambahan fitur ini akan mencatat semua transaksi penjualan dengan akurat, sehingga tidak ada lagi kesalahan atau kehilangan bukti transaksi. Selain itu, toko ini bisa melihat total pendapatan secara langsung sehingga tidak perlu menghitungnya secara manual. Yang kedua, pengelolaan stok otomatis.
Yaitu fitur ini akan membantu memantau jumlah stok barang secara otomatis setiap kali ada penjualan atau penambahan barang. Yang ketiga, pencatatan pembayaran kredit elektronik. Fitur ini menggantikan pencatatan kredit di buku dengan catatan digital sehingga data pelanggan tersimpan di komputer. Contoh halaman e-commerce yang menarik bisa kita lihat di sini. 1. Logo yang menarik. Dengan menambahkan logo yang menarik dan menampilkan identitas toko dengan jelas, dapat membantu pelanggan lebih tertarik dan lebih mudah mengingat toko online tersebut. 2. Halaman informasi produk. Dengan menambahkan halaman ini di setiap produk dan memiliki deskripsi yang lengkap seperti foto close up dan video tambahan akan dapat membantu pelanggan melihat produk lebih jelas. 3. Review pelanggan. Dengan menampilkan halaman ini, pelanggan yang telah memesan produk dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan lainnya. 4. Foto produk berkualitas tinggi. Dengan menambahkan halaman ini, dengan menambahkan gambar produk yang jelas, berkualitas tinggi, dan bisa diperbesar sangat penting untuk menunjukkan detail produk. Beberapa sudut pandang atau variasi produk juga membantu calon pembeli mendapatkan gambaran yang lebih baik. 5. Keamanan dan kepercayaan. Dengan menambahkan halaman ini, dapat membantu pelanggan percaya bahwa informasi yang didapatkan dapat dijaga privasinya secara bijak dan dapat mengambilkan barangnya secara jelas. 6. Desain yang bersih dan responsif. Dengan desain sederhana, rapi, mudah dinavigasi, dan tata letak yang jelas, membuat pengguna fokus pada produk tanpa terganggu elemen yang tidak perlu. Desain responsif juga penting agar tampilan tetap nyaman di berbagai perangkat, terutama di ponsel. Selanjutnya ada kesimpulan dari 3 paper tersebut. Modul pertama yaitu menekankan pentingnya pengembangan aplikasi e-commerce berbasis Android untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pelanggan. Dengan fitur-fitur ini seperti antarmuka pengguna yang intuitif dan sistem pembayaran yang aman. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses belanja online. Penggunaan teknologi mobile diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Modul kedua yaitu sistem informasi e-bisnis yang dirancang untuk PT Jotun Indonesia bertujuan untuk memperbaiki manajemen distribusi produk dan pemantauan persediaan. Dengan menggunakan metodologi pengembangan iteratif, sistem ini memungkinkan perusahaan ini untuk mendapatkan data akurat mengenai produk terlaris dan status persediaan secara real-time. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam strategi pemasaran dan distribusi. Selanjutnya modul ketiga yaitu membahas pengembangan sistem e-commerce, khusus untuk usaha penjualan elektronik yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pemasaran dan penjualan produk elektronik. Sistem ini mencakup fitur-fitur seperti manajemen inventaris, analisis penjualan, dan integrasi dengan metode pembayaran online. Yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses penjualan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan, sekaligus memperluas jangkauan pasar usaha tersebut. Baik, selanjutnya ada ide bisnis e-commerce beserta rancangan antarmukanya pada e-commerce toko visago.com berbasis Android. Pertama ada ide bisnis e-commerce-nya. Yang pertama ada penjualan produk khusus, di mana fokus pada penjualan pakaian yang unik seperti koleksi edisi terbatas, pakaian lokal, atau gaya tertentu. Contohnya minimalis atau modern. Selanjutnya ada keunggulan, menarik pelanggan yang mencari pakaian berbeda dari pasar massal. Yang kedua, membantu memperkenalkan identitas merek melalui desain eksklusif. Contoh implementasinya, yang pertama ada koleksi baju berbahan ramah lingkungan. Yang kedua ada kolaborasi dengan desainer lokal untuk menghasilkan produk eksklusif. Poin yang kedua ada platform marketplace.
Selain dia menjual koleksi Visago, platform ini dapat mengundang menjual pihak ketiga atau desainer atau brand kecil untuk menjual pakaian mereka. Keunggulannya, pertama memperluas katalog produk tanpa memproduksi semua baju sendiri. Yang kedua, menjadi pusat mode bagi berbagai merek lokal. Bagian yang kedua ada contoh implementasinya. Pertama, membuat kategori khusus untuk koleksi Visago dan penjual pihak ketiga. Yang kedua, memberi opsi personalisasi seperti pemilihan ukuran atau warna. Poin yang ketiga, layanan langganan. Pelanggan dapat berlangganan untuk mendapatkan pakaian bulanan sesuai dengan gaya mereka. Pertama, ada keunggulannya, menawarkan pengalaman belanja yang unik. Yang kedua, menarik pelanggan yang menginginkan pakaian baru secara rutin. Yang kedua, contoh implementasinya. Pertama, kotak langganan bulanan dengan pakaian yang dikurasi sesuai dengan gaya pelanggan. Di bagian yang kedua, diskon untuk pelanggan berlangganan. Poin yang keempat, ada edukasi dan workshop fashion. Platform ini dapat memberikan edukasi atau workshop tentang cara berpakaian sesuai tren atau gaya tubuh. Keunggulannya, pertama, membantu pelanggan memanfaatkan produk secara maksimal. Bagian yang kedua, meningkatkan ketertarikan pelanggan dengan merek. Contoh implementasinya yaitu pertama dari video tutorial tentang padu padan pakaian. Bagian yang kedua, workshop online tentang memilih pakaian untuk berbagai acara. Poin yang kelima ada program loyalitas untuk fashion. Pelanggan mendapatkan poin dari pembelian pakaian yang dapat ditukar dengan diskon atau produk eksklusif. Keunggulannya, yang pertama mendorong pembelian ulang, yang kedua memberikan penghargaan kepada pelanggan setianya. Contoh implementasinya, poin tambahan untuk ulasan atau promosi di media sosial dan diskon khusus pada ulang tahun pelanggan. Di bagian poin kedua ada rancangan antarmuka. Pertama, desain responsif, di mana tampil dengan baik di ponsel, tablet, dan desktop, terutama karena pembeli fashion sering menggunakan ponsel. Keunggulannya memastikan pengalaman belanja yang lancar di semua perangkat. Fitur yang harus diutamakan, yang pertama, gambar produk tetap terlihat jelas di layar kecil, tombol besar untuk navigasi di ponsel. Di bagian yang kedua, ada navigasi intuitif, di mana menu dirancang untuk memudahkan pelanggan mencari pakaian berdasarkan kategori seperti jenis, warna, atau acara. Keunggulannya yang pertama membantu pelanggan menemukan produk lebih cepat. Yang bagian fitur utamanya ada kategori seperti pakaian kerja, kasual, dan formal. Dan selanjutnya filter pencarian untuk ukuran, warna, dan harga. Pada poin ketiga ada visual menarik, di mana pelanggan bisa menggunakan gambar berkualitas untuk menunjukkan poin ketiga visual menarik, di mana menggunakan gambar berkualitas tinggi untuk menunjukkan detail pakaian seperti bahan, potongan, dan warna. Keunggulannya bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk. Fitur utamanya gambar 360 derajat untuk pakaian, tampilan model memakai pakaian dengan tinggi dan berat badan tertera. Pada poin keempat ada fitur pencarian, di mana pencarian dengan filter yang relevan dengan pakaian seperti ukuran, bahan, atau musim. Keunggulannya menghemat waktu pelanggan. Fitur utamanya yaitu filter pencarian seperti ukuran XL atau warna pastel. Pencarian tren seperti outfit summer 2024. Pada poin kelima ada halaman detail produk, di mana menyediakan informasi lengkap tentang pakaian termasuk bahan, ukuran, panduan perawatan, dan ulasan pelanggan, di mana keunggulannya membantu pelanggan membuat keputusan pembelian. Fitur utamanya itu tabel ukuran dengan panduan pengukuran, saran padu padan pakaian pada halaman yang sama. Dan yang terakhir, proses checkout sederhana, di mana proses ini pembayaran dibuat cepat dan nyaman dengan opsi pembayaran yang relevan untuk target pasar. Keunggulannya mengurangi pengabaian keranjang belanja, dan fitur utamanya itu metode pembayaran seperti transfer, e-wallet, dan cicilan tanpa kartu kredit.
dan juga opsi pengirim standar dan ekspresif. Pada modul kedua ada ide bisnis e-commerce beserta rancangan antara mukanya pada rancangan bangunan sistem informasi e-bisnis pada PT Jotun Indonesia. Pada bagian pertama ada ide bisnis e-commerce-nya. Poin pertama yaitu distribusi produk cat, di mana bertujuan untuk menyediakan saluran penjualan dan distribusi bagi produk cat dari PT Jotun kepada mitra atau distributor. Ini bisa melibatkan pemesanan produk secara online oleh mitra yang ingin mengisi stok di toko mereka. E-commerce akan menyediakan berbagai produk cat sesuai dengan kategori dan kebutuhan pasar. Pada poin kedua, sistem manajemen persediaan. Fitur ini dirancang untuk memonitor jumlah stok produk cat di berbagai toko mitra. Sistem ini akan memungkinkan pengecekan ketersediaan barang secara real time, termasuk penentuan produk yang laris atau yang kurang diminati. Data ini penting untuk pengelolaan persediaan yang efisien dan pengambilan keputusan untuk pemesanan produk. Pada poin yang ketiga, laporan penjualan, di mana fungsinya ini untuk menghasilkan laporan penjualan yang cepat dan akurat. Mitra bisnis dari pihak internal perusahaan dapat melihat laporan yang menunjukkan tren penjualan, performa produk, dan analisis pasar. Laporan ini akan membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemasaran, stok, dan pengembangan produk. Pada poin keempat ada promosi dan diskon. Aplikasi e-commerce ini juga memungkinkan PT Jotun akan menawarkan promosi atau diskon produk tertentu. Dengan fitur ini, pelanggan bisa diberikan insentif untuk membeli produk seperti potongan harga atau bundling produk. Strategi promosi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada poin rancangan termuka pada PT Jotun Indonesia. Pada poin pertama ada halaman login, di mana pengguna atau admin mitra itu akan memasukkan username, password untuk mengakses sistem. Halaman ini harus sederhana dan mudah dipahami dengan tombol masuk yang jelas. Keamanan menjadi penting di tahap ini untuk mencegah akses tidak sah. Pada poin kedua ada dashboard admin. Halaman ini memberi ringkasan tentang statistik penjualan dari grafik tren penjualan, di mana admin dapat melihat secara keseluruhan platform penjualan dari produk cat di berbagai toko mitra, serta mendapatkan notifikasi penting. Contohnya, jika ada stok yang menipis, ada tren penjualan yang perlu perhatian khusus. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk pengambilan keputusan operasional. Pada poin ketiga ada kelola produk. Admin dapat melihat tabel yang menunjukkan stok produk cat di masing-masing toko mitra. Tabel ini dilengkapi dengan opsi detail untuk melihat lebih dalam tentang produk tertentu, seperti harga, deskripsi, dan stok dan status stok. Opsi ini memungkinkan pengelolaan stok yang lebih terstruktur dan akurat, serta bisa memudahkan proses restock saat diperlukan. Pada poin keempat ada lihat stok mitra, di mana halaman ini memberi informasi lebih lanjut mengenai persediaan yang dimiliki oleh setiap mitra. Selain itu, fitur promosi khusus atau diskon dapat ditampilkan pada produk yang berada dalam stok tertentu untuk mendorong pembelian. Contohnya, jika sebuah toko mitra memiliki stok produk tertentu yang menumpuk, promosi dapat ditawarkan untuk meningkatkan penjualannya. Pada poin kelima ada halaman laporan. Pengguna dapat memilih jenis laporan yang ingin dicetaknya, baik itu laporan penjualan maupun laporan persediaan. Fitur ini memungkinkan admin untuk pihak internal untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk analisis lebih lanjut, di mana laporan ini dapat diunduh dan atau dicetak dalam berbagai format seperti PDF dan atau Excel. Selanjutnya poin yang terakhir, detail produk. Pada halaman ini menampilkan informasi mendalam mengenai produk cat, termasuk gambar produk dalam ukuran besar, deskripsi lengkap, harga, serta tombol pesan sekarang yang memungkinkan mitra atau pelanggan langsung memesan produk. Halaman ini memberi informasi yang jelas dan menarik agar calon pembeli dapat memutuskan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya pada modul ketiga, ide bisnis e-commerce beserta rancangan antarmuka pada rancangan bangunan sistem
e-commerce untuk usaha penjualan elektronik. Pada bagian pertama ada ide bisnis e-commerce-nya. Pada poin ke-1, penjualan perangkat elektronik, di mana platform ini menawarkan berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan aksesoris lainnya. Fokus utama pada kualitas produk, harga yang kompetitif, serta produk ini akan diseleksi dengan cermat untuk memastikan hanya produk berkualitas tinggi yang dijual, dan dengan harga yang bersaing di pasar, memberikan pelanggan lebih banyak pilihan sesuai dengan anggaran mereka. Pada poin kedua, sistem pembayaran yang fleksibel, di mana sistem ini menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi. Pelanggan ini bisa membayarnya menggunakan kartu, kredit, transfer bank, atau dompet digital, seperti OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Fleksibilitas dalam metode pembayaran ini memastikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi pelanggan dengan preferensi pembayaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, poin yang ketiga, layanan pelanggan 24 jam. Di mana layanan ini pelanggan yang tersedia sepanjang waktu sangat penting dalam bisnis e-commerce, terutama pada produk elektronik yang mungkin membutuhkan dukungan teknis atau klarifikasi lebih lanjut. Sistem ini menawarkan dukungan pelanggan 24 jam 7 hari melalui chat langsung, email, atau telepon. Dengan menyediakan berbagai saluran komunikasi ini, pelanggan dapat memudahkan menghubungi tim layanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan baik sebelum maupun setelah pembelian. Pada poin keempat ada program loyalitas, di mana ini untuk mendorong pembelian berulang dan meningkatkan retensi pelanggan. Sistem ini akan memiliki program loyalitas. Pelanggan yang sering berbelanja akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan diskon atau produk gratis. Program ini juga dapat mencakup level loyalitas yang memberikan lebih banyak manfaat kepada pelanggan yang sudah sering bertransaksi. Contohnya diskon khusus atau akses prioritas kepada produk baru. Pada poin terakhir ada edukasi produk, di mana pelanggan merasa lebih yakin dalam memilih produk. Sistem e-commerce ini menyediakan konten edukatif terkait tentang produk elektronik yang dijualnya. Contohnya artikel atau video tentang cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan dasar produk elektronik. Konten edukatif ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberi mereka pengetahuan lebih tentang produk yang mereka beli, serta memperpanjang masa pakai produk tersebut. Selanjutnya ada rancangan antarmuka. Pada poin pertama ada header. Di bagian ini atas halaman terdapat logo toko yang berfungsi sebagai identitas brand, serta menu navigasi yang memungkinkan pelanggan dengan memudahkan berpindah ke halaman-halaman seperti kategori produk, promo, dan juga profil akun. Di samping itu ada ikon keranjang belanja yang menunjukkan jumlah produk yang ditambah ke keranjang dan memungkinkan pengguna untuk melihat atau melanjutkan proses pembelian. Pada poin kedua ada banner utama, di mana bagian ini menampilkan gambar promosi besar yang menarik perhatian pengguna. Gambar ini bisa berupa penawaran khusus, diskon besar, atau produk terbaru. Banner ini dirancang untuk menjadi elemen visual yang mencolok dan mengundang pengguna untuk mengeksplorasi lebih lanjut produk-produk yang sedang dipromosikan. Pada poin ketiga ada kategori produk. Di bawah banner utama terdapat tautan kategori utama yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi dengan cepat ke produk-produk yang mereka minati. Kategori bisa mencakup smartphone, laptop, dan aksesoris lainnya. Setiap kategori akan memudahkan pengguna dalam menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada poin keempat, daftar produk. Di daftar produk ini terdapat grid produk yang menampilkan berbagai pilihan produk dalam bentuk gambar, nama produk, harga, dan tombol. Tambah ke keranjang. Desain grid ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melihat berbagai pilihan produk secara cepat setiap
produk bisa diklik untuk melihat informasi lebih lanjut. Pada poin kelima ada halaman detail produk. Halaman ini menyediakan informasi lengkap tentang produk yang dipilih seperti deskripsi, spesifik teknis, ulasan pelanggan, dan harga. Pengguna juga akan melihat gambar produk dengan kualitas tinggi, memungkinkan untuk melihat produk yang lebih detail. Selain itu, terdapat tombol tambah ke keranjang untuk memudahkan proses pembelian produk secara langsung. Dan poin yang terakhir, footer. Di mana di bagian ini terdapat footer yang berisi informasi kotak, tautan kebijakan privasi, dan ikon media sosial. Ini memberikan pengguna cara untuk menghubungi toko serta mengakses informasi lebih lanjut tentang toko ini, kebijakan pengembalian produk, dan cara berkomunikasi melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Terima kasih. Saya akan mengembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian dari kami. Kalau ada kesalahan kata, kesilapan kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Sebelum kami tutup, apakah masih ada pertanyaan? Silakan komen di bawah video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.